Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran gambar teknik di semester genap ini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada pelajaran gambar teknik kali ini, saya akan menjelaskan KIKD 3.10 yang dimana berisi tentang menerapkan aturan simbol, notasi, dan dimensi pada gambar teknik. Jadi kita akan belajar tentang simbol-simbol notasi yang ada di gambar. Oke, kita langsung ke contoh gambarnya. Yang pertama, di sini saya ada anotasi dinding dan struktur. Jadi di sini kita akan belajar simbol-simbol yang ada pada dinding dan struktur. Bisa kalian lihat di lingkaran yang pertama, ini adalah kolom struktur atau bahasa Inggrisnya structural column. Di mana kolom ini biasanya diarsir warna gelap. Kenapa Bu kok warnanya gelap atau solid hitam? Ini adalah sudah peraturannya di gambar teknik memang harus seperti itu. Dan arsiran pada dinding yang kita sudah pernah pelajari memakai AN 132. Oke, selanjutnya pada lingkaran yang kedua ini ada dinding partisi atau partition wall. Seperti pada fungsinya, dinding partisi adalah di mana dinding ini bisa dikategorikan dinding multifungsi yang bisa dibongkar pasang. Dinding partisi disimbolkan dua garis tipis dan tidak terlalu tebal. Ketebalannya standar. Kemudian yang ketiga ada dinding bata. Dinding bata di sini seperti yang sudah kalian pahami tentunya. Dinding bata memiliki garis ketebalan setebal bata, yaitu kalau ukuran asli yaitu 15 cm ketebalan bata. Ketinggian bata kurang lebih 5 cm sampai 7 cm, kurang lebih ketinggian bata atau ketebalan bata. Untuk arsirannya kita memakai AN 132. Oke, itu adalah tentang dinding dan struktur. Selanjutnya kita akan mempelajari simbol anotasi jendela. Pada lingkaran yang di atas, ini adalah namanya jendela mati atau fixed window. Kenapa dikategorikan atau dinamakan jendela mati? Karena ini biasanya digunakan pada kamar mandi. Jadi jendelanya adalah jendela tertutup, jadi tidak bisa dibuka. Jadi jendela permanen, tapi dia bisa mengalirkan sirkulasi udara dan simbolnya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Oke, selanjutnya jendela geser atau sliding window. Biasanya jendela ini digunakan di ruang tamu, ruang keluarga atau sebagainya. Dari judulnya saja kalian sudah bisa memahami, yaitu dia berjenis jendela yang bisa digeser ke kanan atau ke kiri dengan simbol yang bisa kalian lihat seperti ini. Selanjutnya ada jendela ventilasi atau top hang window. Top hang window ini biasanya kita gunakan hampir mirip seperti jendela mati, namun jendela ventilasi ini lebih kecil ukurannya dan biasanya digunakan di kamar mandi yang paling atas, jadi dia hanya untuk sirkulasi udara saja. Kalau jendela mati ini dia bisa digunakan untuk di taman dan lain sebagainya, dan ukurannya pun dia bisa besar, tetapi jendela ventilasi ini ukurannya hanya sangat kecil saja. Selanjutnya ada jendela ayun. Jendela ayun di sini ada swing window, nama latinnya. Di sini jendela ayun memiliki dua rangkap. Di sini biasanya jendela ayun ditaruh di kamar, di ruang tamu dan sebagainya. Dia yang memiliki dua pintu.
Oke, itu adalah tentang anotasi jendela. Selanjutnya ada anotasi pintu. Ini sama seperti yang tadi ya, hanya saja di sini ada yang lebih lengkap saja, ada 6 gambar. Tetapi intinya sama saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ini adalah simbol-simbol garden atau vertikal, nama latinnya. Jadi bisa kalian lihat, ini adalah tumbuhan-tumbuhan. Dia ada tumbuhan yang ada pohonnya bertangkai seperti ini, dan juga ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa dikategorikan merambat dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah membaca gambar desain. Ini ada simbol arsitektural, mechanical atau electrical, plumbing, dan furniture. Jadi di sini ada macam-macam sekali semuanya tentang simbol-simbol. Ini yang harus kalian pelajari. Simbol bata, dinding bata itu bagaimana, dinding beton bagaimana, dinding kaca bagaimana, jendela, dan sebagainya. Selanjutnya ini ada, kalau kalian sering buka aplikasi AutoCAD pasti tidak asing dengan gambar-gambar ini, karena gambar-gambar ini biasanya ada di aplikasi AutoCAD. Ketika kita menggambar gambar di AutoCAD, itu pasti akan muncul seperti ini. Ini adalah salah satu lambang-lambang yang kita gunakan dalam dunia bangunan yang melambangkan, misal yang pertama, ini melambangkan tentang permukaan tanah. Ini melambangkan permukaan batu keras, permukaan air, permukaan batu pecah. Ini adalah permukaan batu kali, pasir, tanah liat, dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah simbol konstruksi tanah, batu, dan beton. Mirip seperti yang sebelumnya, ini adalah simbol-simbol yang biasanya kalau kita menggambar pondasi, menggambar tena, dan menggambar apapun itu, kita mesti acuannya dari sini. Jadi kalian harus tahu, Bu, kenapa sih kok pasir itu lambangnya seperti itu? Kenapa sih kerikil, beton itu lambangnya seperti itu? Nah, itu semua sudah ada ketetapannya dan peraturannya. Jadi ini adalah ketetapan dan peraturan simbol-simbol. Ini adalah yang harus kalian pelajari dan kalian hafalkan. Nah, ini adalah simbol material dan interior. Ini mulai dari pintu tunggal, pintu ganda. Kita tadi kan sudah belajar ya, door. Nah, building door, window, jendela, dan lain-lainnya. Nah, sudah itu saja materi dari saya. Silakan kalian pelajari baik-baik simbol-simbol ini, karena mau tidak mau ketika kalian menggambar gambar teknik, kalian harus paham simbol-simbol ini dan jangan sampai salah penempatan atau salah menggambar. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.